pencet tombolnya lalu lepas. Kita tidak bisa langsung pencet tombol karena cekat ini. Caranya kita harus menariknya terlebih dahulu ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, ketemu lagi di channel saya Ragam Sumenep. Tentunya dengan saya Mas Yudi. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengemudi mobil atau belajar mobil. Tentunya kita akan start dari awal, yaitu buat teman-teman yang mau belajar mobil. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada sahabat YouTube mulai dari tahap dasar mengemudi mobil. Saya menganggap sobat YouTube masih dari nol, tidak paham betul bagaimana cara mengendarai atau mengemudi mobil. Kali ini saya akan memberikan tutorialnya. Tentunya kalian harus tahu tahapan dasarnya, kalian terutama pengenalan di dalam mobil ini, dimana di sini ada kunci kontak dan bagaimana cara menggunakannya. Terlebih dahulu sebelum kita lanjut, jangan lupa ini adalah suatu yang sangat diwajibkan saat mengemudi mobil. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah memasang seat belt. Ini gunanya untuk keamanan. Tinggal colokin ke sini dan sudah aman seperti ini. Posisi memegang setir adalah tangan kanan di arah jam 3, tangan kiri di arah jam 9, seperti ini. Ini adalah untuk memperkokoh ketika ada rintangan. Jadi posisi menyetir seperti ini, penumpangnya seperti ini. Ini adalah menyetir yang baik, bukan seperti ini salah, atau seperti ini juga salah. Tapi tangan kanan di arah jam 3 dan tangan kiri di arah jam 9, seperti ini. Tidak boleh seperti ini atau seperti ini. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada kontak mobil. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kita akan coba colokan ke. Oke, kita masukkan kontaknya seperti ini. Setelah itu kita putar satu kali. Di sini kontrol sudah hidup semua. Ini adalah kontrol kelistrikan, dimana ketika kita putar satu kali, kelistrikan sudah bisa berjalan. Untuk menghidupkan mesin, terlebih dahulu jangan lupa kita periksa di tuas porsnelang seperti ini. Upayakan gigi porsnelang di gigi normal. Ini kalau normal posisinya di tengah-tengah. Oke, setelah posisi normal, lanjut kita putar lagi ke arah satu kali dan mobil sudah menyala. Ciri-ciri mobil sudah menyala adalah di RPM di sini. Ini posisinya ada di angka 1. Kalau mobil tidak menyala berarti posisinya di 0. Ini adalah tanda mobil sudah menyala. Lanjut kita ke fitur berikutnya. Di sini ada yang namanya power window, dimana gunanya power window ini adalah untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela mobil seperti ini. Ini adalah gunanya power window. Dan di sini juga ada tombol pengunci. Jadi dimana kalau kita tekan di sini,
ini semua jendela tidak akan bisa dibuka. Jadi kita buka. Dan di sini ada kontrol mirror, adalah untuk memutar spion sesuai dengan keinginan kita. Lanjut lagi, di sini ada tuas, dimana di tuas ini adalah kontrol lampu. Ketika kita putar satu kali, ini ada lampu malam sudah hidup. Putar satu kali. Dan ketika kita tarik, ini adalah lampu dim, dimana kalau kita lepaskan akan mati lagi, dan kita tarik lagi kayak gitu. Oke, dikontrol hidup. Atau kita langsung bisa dorong ke depan. Dan di sini kalau kita tarik ke atas adalah lampu sen sebelah kiri, dan kita turunkan, tarik ke bawah, dan adalah sen sebelah kanan. Dimana ketika kita menggunakan mobil ini dalam posisi berbelok, ini secara otomatis lampu sen akan netral dengan sendirinya ketika kita pakai di belokan. Oke, di sini untuk menghidupkan lampunya tinggal kita putar ini di arah on off. Ini ada kontrolnya. Ini adalah lampu dim yang ketika kita gunakan di jalan yang sepi, ini adalah dipaten namanya. Kita lepas akan berhidup terus, atau kita normalkan kembali. Tinggal kita matikan. Lanjut sebelah bagian kiri, di sini ada tombol juga, dimana ini adalah tombol wiper, tombol wiper. Kalau kita tarik, wiper akan hidup dengan sendirinya dan mengeluarkan sampo yang sudah kita kasih. Kita tarik lagi. Dan di sini ada kontrol juga, dimana kalau kita menghidupkan atau memutar satu kali, itu adalah kontrol bagian belakang, wiper bagian belakang. Dan kita matikan lagi. Dan kalau kita maaf, lagi batuk ini. Oke, paham? Lanjut ke Porsneleng. Oke, untuk memasukkan gigi Porsneleng, jangan lupa di sini sudah ada nomor urutnya, dimana Porsneleng gigi 1. Caranya kita tinggal narik ke sebelah kiri, lalu dorong ke depan. Ini adalah posisi Porsneleng gigi 1. Untuk masukkan gigi kedua, kita tinggal tahan dan tarik ke belakang. Ini Porsneleng gigi 2. Untuk memasukkan Porsneleng ketiga, kita tinggal dorong ke depan satu kali. Ini posisi netral, lalu kita dorong lagi ke depan. Ini adalah Porsneleng gigi 3. Dan untuk keempat, kita tinggal dorong ke belakang dan tarik lagi ke belakang. Ini adalah Porsneleng gigi 4, dan seterusnya. Di sini sudah ada kontrolnya. Bagaimana kalau kelima, kita tinggal ke sini dan ke depan. Oke, paham? 1, 2, netral, 3, netral, 4, netral. Dimana kalau kita dorong ke depan satu kali atau ke belakang satu kali, gigi akan netral kembali. Oke, lanjut ke tahap berikutnya adalah perkenalan 3 pedal yang ada di bawah kendali kita. Oke, di sini kita memiliki 3 pedal, di mana yang sebelah kanan adalah pedal gas, dan yang sebelah tengah adalah rem,
dan sebelah kiri adalah kopling, di mana ketiga pedal ini memiliki fungsinya masing-masing. Di sini adalah pedal gas, gunanya untuk menambah kecepatan atau menambah tenaga mesin. Tentunya dipadukan dengan gigi Forsnelling. Dan yang sebelah tengah adalah menghentikan laju mobil atau memperlambat laju mobil, yang kita namakan dengan rem. Sedangkan di sini ada pedal kopling, adalah untuk memutus putaran roda dengan mesin sehingga jadi slong, seperti itu. Gunanya seperti itu. Oke, kalian harus paham ketiga pedal ini dan Forsnelling. Ketika kalian sudah tahu tahapan-tahapan dalam mobil ini, lalu kita akan lanjut bagaimana cara menyetir mobil. Ini adalah tahapan dasar mengemudi mobil. Tentunya di mobil Matic itu berbeda lagi. Di sini kita memperkenalkan ini adalah handrem atau rem tangan. Bagaimana cara menggunakannya? Kita tinggal ada dua cara menarik di tombol handrem ini. Yang pertama, kita bisa menariknya langsung, tapi akan terjadi suara bising krek, dan sehingga membuat pengguna atau orang yang ikut dalam mobil ini merasa bising. Bagaimana supaya tidak berbunyi? Kita tinggal pencet tombol ini, lalu angkat ke atas, lepas. Oke, bagaimana cara menurunkannya? Cara menurunkannya kita tinggal angkat lagi ke atas, lalu pencet tombolnya, lalu lepas. Kita tidak bisa langsung pencet tombol karena cekat ini. Caranya kita harus menariknya terlebih dahulu ke atas. Oke, paham dengan handrem atau rem tangan? Sekian dulu tutorial atau tahap dasar pengenalan mobil. Nanti di tahap berikutnya kita lanjut. Tahap kedua adalah tahap belajar mengemudi atau menjalankan mobil. Terus dukung channel ini dan jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.